Selamat malam keluarga Allah yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga malam hari ini turut dilayani oleh Meta, Kakak Gilbert Rinto, dan ada Pendeta Ana Nur Aini yang akan mewartakan firman Tuhan pada malam ini. Mari bersama kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, malam hari ini kami menyediakan hati pikiran kami mau beribadah. Bapa kiranya membimbing menyertai kami. Ibadah kami malam hari ini menjadi sarana bagi kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiada manusia yang sempurna. Semua setuju pada pernyataan tersebut. Namun tidak semua orang bersedia berani melihat kelemahan, kesalahan, dan dosa yang ada dalam dirinya. Ketidaksediaan orang melakukan refleksi diri membuat seseorang sulit melihat kelemahan, kesalahan, dan mengakui bahwa ia ada dalam kegelapan, sehingga membutuhkan terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus sang terang sejati kita hidup di dalam terang dan menemukan kehidupan sejati. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 8 menyatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari bersama kita bernyanyi, menyambut pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan. Namun sebelum itu mari kita bernyanyi Mazmur 23. Kau Tuhan ada
Mari Ibu Bapa dan Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kini kami datang dengan kerendahan hati Tuhan, mengakui keterbatasan diri kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami yang sering membawa luka di dalam kehidupan kami tidak menyadari bahwa luka-luka menyebabkan luka lainnya di dalam kehidupan keluarga kami. Namun kami juga datang dengan kesadaran bahwa Engkau adalah Allah Sang Pemulih yang mau hadir di tengah kehidupan kami, menerangi setiap luka yang ada di dalam diri kami, supaya bukan hanya menyadari bahwa kami terluka, tetapi datang kepada Tuhan untuk mengelola setiap luka yang kami rasakan. Kiranya ya Tuhan, dalam perenungan pada malam hari ini, kuasa Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap bentukan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 41. Namun saya hanya akan membacakan Yohanes 9 ayat 1 sampai 17. Yohanes 9 ayat 1 sampai 17 berbunyi demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Aku akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah mencelikan matamu?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Ibu bapa dan saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan keluarga ataupun di dalam gereja, tentunya seringkali masalah yang muncul bukan karena kita tidak tahu apa-apa. Tapi seringnya konflik terjadi atau masalah terjadi karena kita merasa bahwa kita sudah tahu segalanya.
Kita mengerti, kita paham, dan karena kita yang paling tahu, maka orang lainlah yang rasanya kurang dan rasanya menjadi pribadi yang salah. Seolah-olah kita sudah melihat dengan jelas siapa yang salah dan siapa yang benar, apa penyebabnya dan bagaimana seharusnya terjadi. Dan pada malam hari ini, Injil Tuhan Yesus Kristus memberitahukan kepada kita satu berita yang sangat jelas bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan di Yohanes pasal 9 ini mengisahkan tentang bagaimana terang itu kemudian menyingkapkan masalah yang menutupi mata banyak orang terhadap kebenaran dan kehadiran Tuhan. Kisah ini dimulai dari seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Pertanyaan yang mungkin wajar. Kenapa? Karena rasanya dalam kehidupan kita pun kita sering mempertanyakan hal tersebut. Kenapa keluarga itu hancur? Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa suami saya melakukan sesuatu yang rasanya sangat menyakitkan dan diulang berkali-kali? Pasti ada kesalahan di masa lalu. Pasti ada trauma di masa lalu. Jangan-jangan ini karena orang tuanya mengasuh dengan cara yang salah. Dan anggapan atau cara berpikir yang demikian, kemudian Yesus ketahui bahwa ini bicara tentang pola pikir yang keliru. Dan karena itu Yesus menjawab bukan seperti yang mereka harapkan, karena Yesus memutus logika yang keliru, bahwa ini bukan salah orang tua, bukan salah yang lain sebagainya, tetapi bahwa perkataan Yesus bahwa pekerjaan Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup orang yang buta tersebut, justru mau mengingatkan bahwa ibu bapa dan saudara-saudari, tidak setiap penderitaan itu terjadi karena kesalahan seseorang. Tidak setiap luka harus segera dicari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak setiap konflik diselesaikan hanya dengan mengetahui apakah saya yang benar atau orang lain yang salah. Tetapi bahwa Tuhan mau mengajak kita untuk justru pertama-tama menyadari bahwa dalam setiap luka, dalam setiap persoalan dalam hidup, marilah mencari kehadiran Tuhan yang setia bekerja dan menemani kita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Dan terang Kristus itu bukan sekadar teori, melainkan kehadiran yang nyata yang dirasakan dan dialami. Dan cara Tuhan hadir di tengah kehidupan, mengintervensi orang yang dianggap berdosa, yang dipertanyakan apakah dosanya karena nenek moyang atau orang tuanya, tetapi Yesus justru hadir dengan cara yang berbeda. Ia memulihkan bukan dengan perkataan saja, tetapi melalui tindakan yang saya rasa di zaman sekarang mungkin tidak semua orang mau menerima ludahan orang gitu ya, diudek-udek di tanah lalu ditempelkan di mata kita. Dan cara Yesus itu adalah cara yang tentu tidak nyaman dan mungkin merendahkan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa orang yang buta itu menerima setiap tindakan yang Yesus lakukan sekalipun tidak nyaman. Sekalipun mungkin tidak mengerti dan tidak paham apa yang sedang Yesus kerjakan. Yang ia ketahui adalah ia ingin pulih dan ia mau taat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan karena itu, ibu bapa dan saudara-saudari, bagi setiap kita yang saat ini di tengah keluarga kita sedang mengalami persoalan, permasalahan, pergumulan. Ketika rasanya hidup kita sangat menyakitkan, hidup di tengah-tengah orang tua yang menyalahkan anak, atau anak yang menyalahkan orang tua, justru firman Tuhan hari ini mau mengingatkan. Lihatlah bahwa setiap orang punya sisi gelap. Lihatlah bahwa Tuhan tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi yang mau dikatakan adalah kita adalah manusia yang sama-sama memiliki sisi gelap. Tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dan terbebas dari dosa. Dan karena itu,
ketika konflik datang, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita belajar menjadi orang yang buta itu. Menjadi orang yang buta adalah orang yang sekalipun rasanya tidak nyaman, namun tetap mau mengikut apa kata Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Karena satu ibu bapak, yang ia ingin adalah kehidupan yang diterangi firman Tuhan. Yang ia ingin alami adalah kasih Tuhan. Bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lihatlah betapa uniknya firman Tuhan hari ini ketika seseorang yang dipulihkan tetapi banyak orang justru mempertanyakan, kamu ini siapa? Dia nih kayaknya yang kemarin ngemis. Kayaknya tapi bukan dia, tapi mirip sama dia. Dan mungkin banyak hal lainnya yang kemudian tidak menyentuh persoalan bahwa dia sudah dipulihkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ketika ada satu masalah, ada konflik, kita tidak benar-benar duduk bersama untuk saling mendengarkan, untuk sama-sama memahami dan menyadari bahwa setiap anggota keluarga mungkin punya kesalahan dan punya luka yang berbeda yang saling bersentuhan. Dan apa yang dikatakan orang buta itu ketika ia sendiri mengalami pemulihan Tuhan? Yang ia katakan adalah pesan yang sangat sederhana. Buat saya, dia adalah nabi. Dan itulah ibu bapak ajakan bagi setiap kita. Ketika tadi kita sebelum memasuki firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu dari Mazmur 23. Hal yang paling saya senangi dari Mazmur 23 adalah di ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhanlah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Tapi kalau ibu bapak melihat versi King James, maka di sana akan dikatakan, Tuhanlah gembalaku, I shall not be want. Artinya bahwa aku tidak lagi punya keinginan, sebab aku tahu Tuhanlah gembalaku. Maka pada hari ini, ketika kita mau bersama-sama menyadari sisi gelap kehidupan kita dan menyambut terang Tuhan, maka kita juga diajak mengakui Tuhan sebagai gembala kita. Kalau kita sudah mengakui Tuhan sebagai gembala kita dan terang hidup kita, maka tidak ada lagi yang kita inginkan selain hidup, mengikuti kehendak dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apa artinya dalam kehidupan keluarga kita, ibu bapak? Artinya, kita tidak lagi mengutamakan ego kita untuk merasa dibenarkan. Kita tidak lagi perlu membuat diri kita dihormati oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita, yang akhirnya menuntut dan hanya menyakiti sesama. Ketika Tuhan sebagai gembala, yang kita tahu adalah kita hidup untuk Tuhan, kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang menjadi utama. Ibu bapak, suatu kali kakak saya dan saya berlima bersaudara, saya dan kakak saya yang nomor 4, saya anak kelima. Kakak saya dan saya itu anak yang nakal gitu ya. Kami sering melakukan berbagai hal yang tidak menuruti apa kata orang tua kami. Dan suatu waktu ketika orang tua kami pulang ke rumah dengan keadaan berantakan, saya ingat ada kue talam. Kue talam itu terbuat dari rasanya seperti kue yang lengket-lengket gitu ya. Dan itu ada di meja dekat pintu. Ketika ibu saya pulang dengan marah karena rumah berantakan, apa yang terjadi? Ibu saya mengambil kue talam itu, melemparnya dan mengenai mata kakak saya. Dengan heboh, rumah itu kemudian terjadi kehebohan. Kenapa? Karena kakak saya menganggap mata dia menjadi buta. Jadi dia teriak-teriak, dia pegang matanya, kue talamnya dia tahan dan dia mengatakan, aduh jadi buta gitu ya. Gak bisa lihat lagi. Dan mama saya panik, semua orang di rumah panik. Lalu di dalam kepanikan itu terjadilah salah menyalahkan. Lagian kenapa sih kalau marah-marah harus lempar-lempar gitu ya. Lagi kenapa sih pulang ke rumah harus berantakan dan lain sebagainya. Tapi begitu setiap orang tenang, lalu kemudian coba lihat gitu ya. Apa yang terjadi ibu bapak? Bukan matanya yang buta, kue talamnya yang nempel di mata.
Itu menjadi cerita yang sangat berkesan buat saya. Ketika terjadi keributan di rumah, terjadi konflik di rumah, kita seringkali sibuk dengan menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak sadar apa yang dialami oleh anak kita, apa yang dialami orang tua kita. Kita hanya akan mampu melihat, menyambut terang yang memulihkan itu ketika masing-masing dari kita punya kerendahan hati untuk duduk bersama dan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Menghadapi setiap hal yang kecil yang ternyata mengganggu dan membuat mata kita tidak mampu melihat. Dengan cara itulah apa artinya menyambut terang. Ketika terang itu tinggal di dalam kehidupan keluarga kita, maka jadilah pribadi yang tidak hanya membenarkan diri sendiri, tapi jadilah pribadi yang mau terus mengarah kepada terang yang memperlihatkan siapa yang terluka, siapa yang melukai. Dan mungkin Anda akan terkejut karena ternyata di dalam kehidupan keluarga kita semua punya sisi gelap yang mau Tuhan terus pulihkan. Kiranya Ibu Bapa melalui firman Tuhan hari ini kita menjadi pribadi yang siap dan selalu mau siap dibentuk dan melihat sisi gelap kehidupan kita. Bukan berhenti hanya melihat sisi gelap, tapi juga mau menyambut terang yang memulihkan dan membuat kita melihat sesama kita dengan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami dengarkan. Kami mau melangkah lebih jauh lagi, kami mau sungguh-sungguh merenungkannya. Kami boleh menyadari bahwa tidak ada satupun dari diri kami yang tidak memiliki sisi gelap. Kami kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami benar, dan karena tindakan yang menurut kami benar itu, kami bisa saja juga menyalahkan orang lain. Kami menuntut orang lain bisa mengerti apa yang kami maksud, menuntut orang lain untuk menjadi sempurna. Kami butuh untuk merenungkan bahwa sesungguhnya setiap orang dalam diri kami masing-masing juga menginginkan yang baik. Kami berangkat dari latar belakang kami masing-masing, dari persepsi kami masing-masing, mengenai yang baik tentang ini dan itu. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mohon Tuhan menerangi kami. Tuhan membantu kami. Agar apa yang masih gelap dalam diri kami ini boleh tersingkapkan. Sehingga dengan demikian ketika kami membiarkan yang gelap dalam diri kami ini tersingkapkan dan kami mau sungguh-sungguh melihat apa yang rapuh, apa yang lemah dalam diri kami memohon Tuhan menerangi dan memulihkan kami. Itu membawa kami kepada rasa ungkapan syukur. Dengan demikian itu juga menolong dan membantu kami juga melihat keberadaan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga besar kami, anggota persekutuan kami. Juga sebagai anak-anak Tuhan yang juga ada dalam proses untuk dipulihkan, diterangi oleh firman Tuhan. Bapa di surga, sama seperti yang buta ini mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan sungguh-sungguh percaya, aku percaya Tuhan. Biarlah kami juga mau percaya kepada Tuhan, menolong kami, memulihkan setiap kami dan keluarga. Dan iman percaya itu dibarengi dengan ketaatan. Dibarengi dengan ketaatan,
Kami mau dibantu, dituntun oleh Tuhan agar kami boleh pulih. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, Allah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang. Karena itu, bertekunlah menghidupi iman pada Yesus Kristus. Tuhan kita yang sanggup menerangi hati kita dan memampukan kita memperlihatkan kehidupan di dalam terang. Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilakan duduk, kita saat teduh sejenak. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesama